Bab 2661, Aktivasi. Kemudian dia keluar dari kamar dan berjalan menuju gudang Sekte Kuali Giok. Murid yang menjaga gudang semuanya berasal dari garis keturunan yang sama dengan tetua kedua, jadi setelah bertemu dengan tetua kedua, tidak ada cara untuk menghentikannya. Tetua kedua masuk ke gudang, dan kemudian membuka ruang rahasia di sudut gudang. Ada banyak ramuan bermutu tinggi dan berbagai sumber ramuan obat yang ditempatkan di ruang rahasia. Tanpa ragu-ragu, tetua kedua mengemas banyak pil dan ramuan ke dalam tas kain, lalu mengeluarkan jimat dan meletakkannya dengan lembut di tanah. Menggigit jarinya, setetes darah tetua kedua jatuh ke jimat itu. Segera lingkaran sihir yang diukir pada jimat itu mulai bersinar dengan cahaya. Tetua kedua masuk ke dalam formasi dan tubuhnya perlahan menghilang. Ketika tetua kedua muncul, dia sudah berada di tempat gelap, dikelilingi kabut hitam yang mengalir terus-menerus. Di depannya, seorang pria yang seluruh tubuhnya tampak terbakar api sedang menatapnya dengan tenang. Apakah waktunya sudah matang? Pria itu berbicara perlahan dan berkata kepada tetua kedua. Tetua kedua menggelengkan kepalanya, waktunya belum tiba, tapi saya akan mengaktifkan Anda terlebih dahulu. Sekarang saya ingin Anda membantu saya membunuh orang. Bunuh seseorang? Pria itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan heran, bunuh siapa? Zeyan, aku menyelamatkan hidupmu dan membesarkanmu selama bertahun-tahun hanya untuk membuatmu mematuhi perintahku, bukan untuk menanyaiku. Kamu melakukan apapun yang aku minta. Tidak banyak alasannya, dan kamu tidak perlu bertanya. Kata tetua kedua dengan ekspresi dingin. Zeyan tidak mengatakan apa-apa, dan nyala api di tubuhnya menjadi lebih kuat, terlihat bahwa dia sangat tidak yakin, tetapi tidak meledak. Melihat penampilan Zeyan, tetua kedua merasa puas dan membuang pil dan ramuan yang diminumnya. Ini ramuan dan tanaman obat terbaik dari Sekte Kuali Giok kami. Aku tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Saat aku menjadi pemimpin Sekte Kuali Giok, kamu tidak perlu bersembunyi seperti ini lagi. Kalian iblis seperti tikus di jalanan sekarang. Jika bukan karena aku saat itu, kamu dan anak buahmu pasti sudah mati. Menyedihkan. Tetua kedua menunjukkan kebaikan dan kekuatan pada saat yang sama. Dia mengambil risiko untuk menyelamatkan Zeyan untuk membantunya merebut posisi pemimpin sekte suatu hari nanti. Meskipun tetua kedua merasa tidak berpendidikan dan tidak kompeten di Sekte Kuali Giok, dan keterampilan alkimianya bahkan lebih buruk, dia hanya mencoba membingungkan Hui Xiao. Ambisi tetua kedua tidak kalah dengan Hui Xiao. Saya mengerti, saya akan segera mengirim seseorang. Jika Anda ingin membunuh siapapun, simpan saja informasinya. Kata Zeyan. Tidak, kamu harus membawa orang-orang ke sana sendiri. Orang ini sangat kuat, jadi kamu tidak boleh gegabah. Jika orang ini tidak mati, pasti akan menjadi variabel jika aku ingin menjadi pemimpin sekte. Kata tetua kedua. Melihat ini, Zeyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, saya pribadi akan memimpin orang-orang untuk mengambil tindakan. Setelah tetua kedua meninggalkan pesan Dev, tubuhnya langsung menghilang dan kembali ke gudang. Dev, tunggu saja aku akan membiarkanmu merasakan konsekuensi dari menyinggung perasaanku. Mata tetua kedua penuh dengan ketegasan saat dia berjalan keluar dari gudang. Di dalam gua rahasia, tetua ketiga dan Dev menemui Liu Ruyan lagi untuk mendiskusikan bagaimana membiarkan Liu Ruyan bercampur ke dalam kolam obat ketika dibuka dalam beberapa hari. Kali ini, sikap Liu Ruyan meningkat secara signifikan ketika dia melihat Dev, dan dia sedikit malu. Bagaimanapun, Dev menyelamatkannya, tetapi dia salah memahami Dev dan menyerang Dev, yang membuat Liu Ruyan merasa sangat menyesal. Dev, aku minta maaf padamu atas apa yang terjadi 2 hari lalu. Aku sudah memeriksanya dan kamu tidak menyentuhku. Liu Ruyan mengikuti Dev dan meminta maaf dengan jujur. Baguslah kamu sudah memeriksanya sendiri, kalau tidak, kepolosanku dalam hidup ini akan hancur. Dev berpura-pura kesakitan dan berkata. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, alisnya berkerut dan dia berkata, kalian, apakah menurutmu tidur denganku membuatmu merasa sangat tidak nyaman? Mungkin aku tidak sebaik wanitamu, tapi aku juga tidak seburuk itu kan? Bab 2662, Rock Delima. Benar-benar lumayan. Alangkah baiknya jika kamu memiliki kepribadian yang lebih lembut dan tidak mudah memukul orang. Dev tersenyum dan berkata, Anda. Liu Ruyan melambaikan tangannya dan hendak menyerang Dev lagi. Apakah kamu melihat bahwa kamu memukul seseorang jika kamu tidak setuju denganku? Bagaimana kamu bisa terlihat seperti seorang wanita? Dev buru-buru bersembunyi di balik tetua ketiga. Tetua ketiga memandang Dev dan Liu Ruyan yang saling menggoda, dengan senyum lucu di wajah mereka. Tuan Dev, silakan keluar dulu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada wanita tertua. Tetua ketiga berkata pada Dev. Oke, aku akan menunggumu di luar. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung keluar. Setelah Dev keluar, Liu Ruyan bertanya, tetua ketiga, apa yang kamu inginkan? Nona, saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang Dev? Tetua ketiga bertanya.
Liu Ruyan tidak tahu mengapa tetua ketiga menanyakan hal ini, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, orang ini tampaknya tidak dapat diandalkan, tetapi dia selalu membuat orang merasa aman, dan saya tidak tahu mengapa. Nona, Dev ini adalah orang yang luar biasa. Dia langsung membunuh Kuang Biao dengan kekuatan transformasinya. Bahkan monster terhebat dalam jarak 8.000 kaki dikalahkan oleh Dev. Selain itu, orang ini memiliki banyak harta, dan bahkan kuali Sennong yang selalu kita dambakan di dunia pemurnian obat. Meskipun saya belum mengetahui identitas sebenarnya dari Dev, keberanian dan kekuatannya jelas bukan orang biasa. Dia mungkin tuan muda dari suatu keluarga. Tetua ketiga terus memuji Dev. Tetua ketiga, kamu sudah banyak bicara, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Liu Ruyan bertanya dengan bingung. Nona, dengan kekuatan Anda dan saya saat ini, akan sangat sulit untuk mengambil kembali Sekte Kuali Giok dari tangan Hu Yixiao. Selain itu, Hu Yixiao seharusnya mencapai kerjasama dengan kota Raja Mingli kali ini. Jadi jika kita ingin merebut kembali Sekte Kuali Giok, kita membutuhkan bantuan, dan Dev ini adalah penolong terbaik. Kata tetua ketiga. Kalau begitu biarkan dia membantu. Ada apa? Bukankah orang ini sering membantumu? Liu Ruyan tahu bahwa Dev sering membantu tetua ketiga. Wanita tertua tidak tahu. Alasan mengapa Dev tinggal di Sekte Kuali Giok adalah untuk menunggu kolam obat dibuka. Saat kolam obat dibuka, dia mungkin pergi setelah berendam di kolam obat. Jadi jika kita ingin Dev membantu kita dengan sepenuh hati, kita harus. Tetua ketiga ragu-ragu dan bertindak sangat malu. Apa yang harus dilakukan? Jika tetua ketiga ingin mengatakan sesuatu, katakan saja secara langsung. Liu Ruyan mendesak dengan cemas. Wanita tertua harus menjadi pasangan Tao dengan Dev. Ketika kalian berdua menikah, bisakah Dev tidak membantumu? Tetua ketiga mengertakkan gigi dan mengungkapkan rencananya. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, wajahnya langsung memerah, dan dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak bagus, aku bukan orang seperti itu. Nona, apakah Anda tidak ingin mengambil kembali Sekte Kuali Giok dari tangan Hu Yixiao? Apakah kamu hanya akan menyaksikan kerja keras para master sekte lama menjadi sia-sia? Setelah ayahmu mengambil alih Sekte Kuali Giok, dia telah membantu dunia dan membangun reputasi besar untuk Sekte Kuali Giok. Tapi sekarang reputasi ini telah hancur di tangan Hu Yixiao. Apakah kamu hanya melihat pemimpin sekte lama di bawah tanah dan merasa tidak nyaman? Tetua ketiga memindahkan ayah Liu Ruyan keluar. Tetua ketiga tahu bahwa selama Dev memegang erat tangannya, Sekte Kuali Giok akan mampu menangkapnya. Ini. Liu Ruyan ragu-ragu, menggigit bibirnya erat-erat, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, bahkan jika aku mau, Dev mungkin tidak akan senang dengan itu. Bagaimanapun, wanitanya jauh lebih cantik daripada aku. Mengerti? Nona, meskipun wanita Dev cantik, dia tidak lagi berada di sisinya. Seperti kata pepatah, air dari jauh tidak bisa menghilangkan dahaga akan kedekatan. Saya laki-laki, jadi saya paling memahami laki-laki. Selama wanita tertua mengambil inisiatif, Dev pasti tidak akan sanggup menanggungnya dan pasti akan jatuh ke bawah rok delima wanita tertua. Tetua ketiga menghibur Liu Ruyan. Bab 2663, Ketenaran dan Kekayaan. Oke, biarkan aku mencoba. Liu Ruyan mengambil keputusan dan siap mencobanya. Nona, saya punya sebotol bubuk hehuan di sini. Jika konsentrasi Dev terlalu kuat, Anda dapat menggunakan lebih banyak lagi. Maka Dev pasti akan menurut. Tetua ketiga mengeluarkan botol porselen dari sakunya dan berkata. Liu Ruyan mengambil botol porselen, wajahnya terbakar kesakitan. Dia sangat malu membiarkan seorang gadis muda melakukan hal seperti itu. Tapi untuk Sekte Kuali Giok, Liu Ruyan tidak punya pilihan selain bertarung. Ketika Liu Ruyan keluar dari gua, Dev sedang bersandar di pohon besar karena bosan, bersiul di mulutnya. Melihat Liu Ruyan berjalan keluar, Dev tertegun dan berkata, mengapa kamu keluar? Di mana tetua ketiga? Tetua ketiga, masih ada yang harus kulakukan. Aku sudah lama tidak keluar. Bisakah kamu menemaniku sebentar? Liu Ruyan bertanya pada Dev dengan nafas biru. Merasakan nada bicara Liu Ruyan, Dev sedikit terkejut. Dia tidak mengerti kapan Liu Ruyan mengubah karakternya. Apa? Kamu tidak mau? Melihat Dev tidak berbicara, Liu Ruyan tiba-tiba berkata dengan mulut kecil. Melihat penampilan Liu Ruyan yang centil, Dev merasa sedikit lega. Baiklah, aku akan berjalan bersamamu. Dev mengangguk dan berkata. Dev mengikuti Liu Ruyan berjalan di hutan di atas gunung. Mungkin dia sudah beberapa tahun tidak meninggalkan gua. Liu Ruyan memandangi pepohonan hijau dan terlihat sangat bahagia. Melihat ekspresi bahagia Liu Ruyan, Dev tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Seorang gadis dibebani dengan tanggung jawab yang begitu berat. Dev tidak tahu apakah Liu Ruyan dapat mengambil Sekte Kuali Giok dari tangan Hu Yixiao. Dev, setelah kamu datang ke Sekte Kuali Giok kami dan berendam di kolam obat, kemana kamu berencana pergi? Tiba-tiba, Liu Ruyan bertanya pada Dev. Dev tertegun dan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan Dev.
Dia perlu mengambil busur Raja Ilahi, menemukan Suyuki dan yang lainnya, menemukan pendeta Tao Wuji untuk menyelamatkan wanita tua itu, dan pergi ke Sekte Huofen untuk menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian. Saya khawatir hal ini akan terjadi. Sulit untuk mengikuti Liu Ruyan. Melihat Dev terdiam, Liu Ruyan segera tersenyum dan berkata, karena tidak nyaman untuk mengatakannya, tidak perlu mengatakannya. Saya bertanya kepada Anda, apa pendapat Anda tentang Sekte Kualigio kami? Dalam radius 1000 mil, Sekte Kualigio kami adalah satu-satunya sekte pemurnian obat dan dapat mendapatkan rasa hormat dari banyak sekte. Dan Sekte Kualigio kami bekerja sama dengan banyak sekte, dan sumber daya Sekte Kualigio kami tidak terhitung jumlahnya. Apakah kamu ingin memasukkan semua sumber daya ini ke dalam sakumu? Liu Ruyan menatap tajam ke mata Dev, dengan sedikit kelembutan di matanya. Dev tidak berani menatap mata Liu Ruyan, dan berkata dengan mata mengelak, saya tidak mengerti maksud Anda. Aku tidak akan bertele-tele, aku ingin menjadi pasangan Tao bersamamu, dan kemudian Sekte Kualigiok akan menjadi milikmu. Dan aku juga milikmu. Mungkin aku tidak sebaik wanitamu yang lain, tapi aku juga bisa membuatmu ingin mati. Liu Ruyan cukup berani, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Liu Ruyan sudah merah. Kamu ingin menjadi rekan Tao bersamaku? Wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Liu Ruyan bisa mengatakan hal seperti itu. Benar. Liu Ruyan mengangguk, selama Anda membantu saya mengambil kembali Sekte Kualigiok, saya akan menjadi wanita Anda. Saat itu, Anda akan memiliki ketenaran dan kekayaan. Bukankah ini hebat? Mendengar perkataan Liu Ruyan, Dev tiba-tiba tersenyum. Sepertinya alasan Liu Ruyan mengatakan ini adalah karena dia ingin membantunya merebut kembali Sekte Kualigiok. Kenapa kamu tertawa? Benar kan? Kamu bantu aku mengambil kembali Sekte Kualigiok. Saat kita menjadi pasangan Tao, kamu bisa tinggal di Sekte Kualigiok untuk berlatih dengan tenang. Seluruh Sekte Kualigiok adalah milikmu, dan itu akan berada di bawah kendali Anda. Saya dapat melayani Anda kapan saja bila diperlukan. Liu Ruyan berkata kepada Dev dengan serius. Bab 2664, saya akan membantu Anda. Kamu benar. Jika kamu dan aku menjadi mitra, aku tidak hanya bisa mendapatkan Sekte Kualigiok, tapi aku juga bisa mendapatkanmu. Tapi tidak mungkin bagiku untuk tinggal di Sekte Kualigiok. Aku masih punya urusan sendiri. Kekuatan sekte di bawahku jauh lebih tinggi daripada Sekte Kualigiomu. Ada juga banyak orang kepercayaan di sekitarku. Tidak mungkin aku menyerahkan seluruh hutan demi sebatang pohon. Dev berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Dev, Liu Ruyan tampak linglung untuk beberapa saat, dengan ekspresi kehilangan di wajahnya. Dia tidak menyangka Dev akan membalasnya seperti ini. Kata-kata Dev membuat Liu Ruyan merasa sedikit malu, tapi itu juga membuktikan dari samping bahwa Dev bukanlah orang biasa. Kekuatan sekte di tangan Dev jauh lebih tinggi daripada Sekte Kualigiok, jadi Dev pasti orang kaya. Akibatnya, Dev tidak memedulikan sumber daya dan kekuatan Sekte Kualigiok. Permisi. Liu Ruyan meminta maaf dengan canggung, lalu berjalan maju dengan cepat. Meskipun aku tidak berjanji padamu, aku dapat membantumu mengambil kembali Sekte Kualigiok. Bagaimanapun, aku sekarang adalah murid dari Sekte Kualigiok hanya dalam nama saja. Kata Dev untuk meredakan rasa malunya. Benarkah? Liu Ruyan tertegun, lalu menatap Dev dengan senyuman di wajahnya, terima kasih kalau begitu. Ini sudah larut, sebaiknya kita kembali, jika tidak, tetua ketiga akan berpikir sembarangan lagi. Kata Dev. Liu Ruyan mengangguk dan mengikuti Dev kembali. Tapi saat mereka berdua mengambil 2 langkah, beberapa bayangan hitam tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Dev mengerutkan kening dan langsung melindungi Liu Ruyan di belakangnya. Ini adalah reaksi naluriah Dev, tetapi ketika Liu Ruyan melihat punggung Dev yang murah hati, rasa aman tiba-tiba muncul. Siapa kamu? Dev bertanya sambil menatap orang-orang di depannya. Apakah kamu Dev? Pada saat ini, seorang pria dengan api di sekujur tubuhnya melangkah maju dan bertanya pada Dev. Orang ini adalah Zeyan yang dibawa oleh tetua kedua untuk membunuh Dev? Tidak buruk, Dev mengangguk. Merasakan aura orang-orang di depannya, Dev segera menyadari bahwa orang-orang ini adalah iblis. Dan pria dengan seluruh tubuhnya terbakar api ini tampaknya agak mirip dengan aura Ningzi. Dev tidak mengerti, bukankah iblis-iblis ini sudah seperti tikus jalanan di dunia para dewa dan manusia, dengan semua orang berteriak untuk memukuli mereka? Beraninya mereka muncul secara terbuka. Karena itu benar, maka kaulah yang kucari. Saat Zeyan berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba nyala api yang berkobar melayang di atas telapak tangannya. Tunggu dulu, ada hal yang harus dijelaskan dengan jelaskan? Untuk apa kamu mencariku? Sepertinya kita tidak saling mengenal, dan sebagai iblis, kamu berani menunjukkan wajahmu di depan umum. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Dev bertanya dengan sangat bingung. Jangan terlalu khawatir, lagi pula ada yang memintaku untuk membunuhmu. Lagi pula kamu akan segera mati, jadi apa yang bisa kita lakukan jika kita mengetahuinya?
Zeyan tersenyum dingin, meremas api di tangannya dan langsung meledak. Boom! Nyala api meledak seketika, dan aura yang tersebar langsung menyelimuti radius ratusan meter. Jelas sekali, ini adalah semacam formasi pelindung di bawah kain Zeyan, untuk mencegah nafasnya bocor untuk sementara waktu, jika tidak seseorang akan merasakan nafas iblis dan mengerumuninya. Setelah Dev merasakan aura ini, alisnya berkerut lagi. Apakah kamu iblis api? Dev bertanya dengan aneh. Karena aura api pada orang ini sangat mirip dengan tubuh iblis api Ningzi. Setelah Zeyan mendengar kata-kata Dev, dia jelas terkejut, kamu benar-benar tahu tentang tubuh iblis api? Tapi aku tidak memiliki fisik 1/1000 itu. Yang aku latih hanyalah api ajaib. Jika ada sesuatu di depanku, aku bisa mengubahnya menjadi abu. Ketika Zeyan berbicara tentang kemampuannya, dia jelas sangat sombong. Bab 2665, aku menginginkan hidupmu. Kemampuanmu memang bagus, dan kamu sudah menjadi master alam fusion. Mengapa kamu harus berurusan denganku, seorang biksu dari alam transformasi? Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Terlebih lagi, jika kamu menyerangku, bahkan jika kamu memasang formasi perisai, nafasmu mungkin masih bocor. Jika auramu bocor, kamu akan kurang beruntung dan akan diburu tanpa henti. Kenapa kita tidak bicara? Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau tanpa harus berperang? Dev berkata pada Zeyan. Bukan karena Dev takut pada Zeyan, meskipun kekuatan Zeyan juga berada di alam fusi tingkat ketiga, dan bawahan yang dibawanya juga berada di puncak alam transformasi. Tetapi meskipun Dev tidak dapat mengalahkannya, jika dia ingin melarikan diri, orang-orang ini tidak dapat menghentikannya. Tapi sekarang Liu Ruyan ada di sini, Dev harus mempertimbangkan keselamatan Liu Ruyan. Jika memang terjadi perkelahian, akan sulit bagi Dev untuk menjaga Liu Ruyan. Ya, apapun yang kamu mau, tanyakan saja, Sekte Kuali Giok kami pasti akan memuaskanmu. Tetapi jika kamu berani mengambil tindakan, aku, Sekte Kuali Giok, tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Ruyan berdiri dari belakang Dev dan berkata dengan tegas. Dia berharap dengan reputasi Sekte Kuali Giok, dia bisa menakuti pihak lain. Siapa kamu? Bisakah kamu mewakili Sekte Kuali Giok? Zeyan memandang Liu Ruyan dan bertanya. Bagaimanapun, Zeyan belum pernah mendengar tentang seorang wanita sebagai pemimpin Sekte Kuali Giok. Saya belum pernah mendengar Hui Xiao memiliki seorang putri. Saya adalah putri dari pemimpin sekte sebelumnya. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda inginkan sekarang? Selama tidak terlalu banyak, aku bisa memuaskanmu. Kata Liu Ruyan. Ketika Zeyan mendengar ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian berkata, bukankah kamu seharusnya sudah lama diracun sampai mati? Saya tidak menyangka kamu masih hidup. Zeyan mendengar tetua kedua menyebutkan Sekte Kuali Giok. Tetua kedua juga tahu tentang hal-hal kotor yang telah dilakukan Hui Xiao. Alasan mengapa tetua kedua tidak memberitahu siapapun adalah karena dia akhirnya ingin merebut posisi pemimpin sekte dari Hui Xiao. Selain itu, tetua kedua juga dapat membersihkan keluarga atas nama Hui Xiao yang meracuni pemimpin sekte lama. Dengan cara ini, tetua kedua juga terkenal sebagai seorang master, dapat dikatakan bahwa tetua kedua juga adalah orang yang licik. Bagaimana kamu tahu tentang Sekte Kuali Giokku? Liu Ruyan sangat terkejut, hanya sedikit orang yang tahu tentang keracunannya. Tapi dia tidak menyangka iblis di depannya benar-benar mengetahui hal ini. Jangan banyak bertanya. Aku tidak akan memberitahumu. Yang kuinginkan adalah nyawa Dev, jadi pertahankan saja. Mengatakan ini, tiba-tiba sebuah telapak tangan melesat ke langit dengan api menuju ke arah Dev. Dev juga dengan cepat menamparkan telapak tangannya, lalu menarik Liu Ruyan dan terus mundur. Aku akan menahan mereka sebentar, dan kamu bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dev berbisik di telinga Liu Ruyan. Kalau aku tidak pergi, bagaimana kamu bisa menjadi lawan mereka? Kalau kamu ingin mati, ayo mati bersama. Pokoknya, aku orang yang sudah mati satu kali. Liu Ruyan tahu bahwa tidak mungkin Dev menjadi lawannya ketika menghadapi orang-orang di depannya sendirian. Aku akan membiarkanmu melarikan diri. Kamu bisa mencari bala bantuan dan mencari tetua ketiga. Aku akan baik-baik saja. Meskipun aku mungkin tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku. Dev mengikuti Liu Ruyan dan menjelaskan. Kalau begitu kamu harus bertahan. Aku akan memanggil tetua ketiga. Sekarang tetua ketiga ada di sini, kamu tidak perlu takut pada mereka. Liu Ruyan mengerti maksud Dev, jadi dia mengangguk dan berkata. Nak, tidak heran seseorang bersikeras membunuhmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang biksu transformasi, dapat dengan mudah mengambil telapak tanganku. Wajah Zeyan penuh dengan keterkejutan, dan kemudian dia memimpin orang-orang mengelilinginya perlahan. Melihat ini, Dev meraihnya dengan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul, lalu tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Bab 2666, Lari. Kemudian cahaya keemasan terang keluar dari tubuh Dev,
memantulkan cahaya keemasan di langit yang perlahan menjadi gelap. Kabur! Dev berteriak keras, lalu memimpin. Pedang pembunuh naga di tangannya langsung mengayunkan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan sinar pedang itu langsung menyelimuti beberapa orang di depannya. Ketika Liu Ruyan mendengar Dev berlari, dia berbalik dan mulai berlari. Jangan biarkan dia kabur, jangan biarkan siapapun pergi. Ketika Zeyan melihat ini, dia langsung meraung. Jika Liu Ruyan melarikan diri, maka semua identitas mereka sebagai iblis akan terungkap. Mungkin Liu Ruyan akan membawa seseorang nanti, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ketika salah satu anak buah Zeyan melihat ini, dia segera bergegas menuju Liu Ruyan. Mencari kematian. Dev memegang pedang di tangan kanannya dan meninjunya dengan tangan kirinya. Tinju cahaya suci. Tinju emas itu langsung menerangi separuh langit seperti matahari yang terik. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya memblokirnya dalam sekejap. Orang yang mengejar Liu Ruyan tiba-tiba menghadapi tinju cahaya suci Dev dan secara naluriah meninjunya. Boom! Ada suara yang memekakkan telinga, dan tinju itu bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, awan kabut darah keluar dari dada anak buah Zeyan, lalu terbang. Seluruh tubuhnya meledak saat masih di udara, langsung berubah menjadi bola kabut darah. Zeyan tercengang saat melihat pemandangan ini, meskipun tetua kedua mengingatkannya bahwa kekuatan Dev tidak selemah yang terlihat, Zeyan tidak menyangka dia begitu kuat. Salin orang. Setelah Zeyan selesai berbicara, dia meraihnya dan api yang membakar di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang, dan api yang berkobar juga muncul dari tubuh pedang. Beberapa orang menyerang Dev pada saat yang sama, dan Dev menggunakan pedang pembunuh naganya untuk menahan serangan Zeyan dengan ayunan yang kuat. Adapun anak buah Zeyan, Dev tidak takut, lagi pula, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya tidak mudah dipatahkan. Setelah Dev memblokir Zeyan dengan pedangnya, beberapa anak buah Zeyan juga memukul Dev dengan senjata mereka. Semburan cahaya keemasan meledak, disertai dengan suara gemerincing. Dev menahan serangan beberapa orang tanpa merusak tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Beberapa orang tertegun sejenak, dan mereka melihatnya dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa mereka semua berada di puncak alam transformasi, apalagi mengenai siapapun. Sekalipun menghantam puncak gunung, seluruh gunung akan runtuh. Tetapi beberapa orang memukul Dev pada saat yang sama, tetapi Dev tidak melakukan apapun. Pada saat ini, organ dalam Dev juga berjatuhan. Beberapa biksu di puncak alam transformasi memukulnya pada saat yang sama. Bagaimana mungkin Dev tidak terluka? Tapi saat ini, Dev tidak boleh menunjukkan tanda-tanda cedera. Mati. Pedang pembunuh naga di tangan Dev langsung diayunkan saat lawannya terkena stun. Cahaya pedang melintas di langit, langsung menembus tubuh seseorang. Pedang ini langsung memotong salah satunya menjadi dua. Beberapa orang lainnya, dengan wajah panik, segera mundur. Zeyan memandang Dev dengan kaget. Begitu dia mengambil tindakan, dua anak buahnya terbunuh. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa tetua kedua harus memimpin timnya ke sini. Adegan itu terdiam beberapa saat, Zeyan dan orang-orang yang tersisa memandang Dev dengan tidak percaya, dengan mata melebar. Orang ini memiliki baju besi di tubuhnya, dan tubuhnya sangat kuat. Kita tidak bisa menyerangnya dari jarak dekat. Kita harus membakarnya sampai mati dengan api yang ekstrim. Zeyan tahu bahwa tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan pasti semacam senjata ajaib, akan sulit bagi senjata biasa untuk melukai Dev. Jadi mereka hanya bisa menggunakan api untuk membakar Dev hidup-hidup, dan yang mereka praktikkan adalah metode mengendalikan api. Bab 2667, Takjub. Segera, bola api muncul dari telapak tangan orang-orang ini, dan kemudian semua bola api tersebut dilemparkan ke arah Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan terus-menerus mengayunkan sinar pedang, mengenai bola api. Namun, cahaya pedang yang mengenai bola api hanya dapat menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Namun nyala api yang tersebar masih menimpa Dev, meskipun terbakar dengan hebat dan mengeluarkan suara mendesis. Ketika Zeyan melihat ini, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, dia tidak peduli dengan Dev, tetapi langsung pergi ke Liu Ruyan, dia tidak bisa membiarkan Liu Ruyan melarikan diri. Saya melihat Zeyan melompat dengan keras, dan kemudian ada semburan suara gemuruh di langit, dan lautan api langsung menyebar dari langit, membuat seluruh langit menjadi merah. Aura menakutkan mengalir langsung ke arah Liu Ruyan. Melihat ini, Liu Ruyan yang sedang melarikan diri dengan cepat menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat seseorang mengejarnya seperti ini, dia merasa cemas di dalam hatinya. Dia hanya berada di puncak alam transformasi, jadi tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Zeyan. Tidak mudah untuk melarikan diri. Zeyan Hou meraung, dan nyala api yang bergulung di langit mulai menyapu ke arah Liu Ruyan. Melihat ini, Liu Ruyan hanya bisa berhenti dan tiba-tiba mengayunkan ledakan kekuatan spiritual dengan kedua tinjunya untuk memblokir api yang menyala-nyala. Namun kekuatan spiritual yang diberikan Liu Ruyan langsung dikalahkan oleh nyala api yang ganas. Liu Ruyan kaget dan mundur dengan cepat.
Namun, kedua telapak tangannya masih berlumuran api, sensasi terbakar yang hebat membuat wajah Liu Ruyan terlihat garang, dan darah terus mengalir dari tangannya. Api yang sangat kuat. Liu Ruyan melihat tangannya yang terbakar dengan ekspresi serius. Apakah kamu wanita tertua dari Sekte Kuali Giok atau bukan? Aku akan membuatmu menghilang menjadi abu hari ini. Setelah Zeyan selesai berbicara, dia sekali lagi mengarahkan gelombang api besar ke arah Liu Ruyan. Ada ketakutan di mata Liu Ruyan, tapi dia tidak bisa lagi melawan, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan perlawanannya sia-sia. Sepertinya aku tidak bisa mengambil kembali Sekte Kuali Giok. Liu Ruyan menerima nasibnya dan menutup matanya sedikit. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja selama aku di sini. Saat ini, suara Dev terdengar di telinga Liu Ruyan. Liu Ruyan membuka matanya dan menemukan Dev berdiri di depannya, tubuh emasnya seperti penghalang, melindunginya. Menghadapi gelombang api yang sangat besar, Dev mengeluarkan kekuatan naga di tubuhnya, dan naga emas-emas terbang dalam sekejap. Kemudian dia mengitari tubuhnya dan memuntahkan api dari mulutnya dengan seluruh kekuatannya. Kedua api itu bertabrakan seketika, dan pepohonan di sekitarnya langsung menjadi abu di bawah api. Naga emas itu meraung, dan api dari mulutnya terus menyembur keluar. Suara menderu terus berlanjut, dan semburan warna aneh muncul di udara. Di bawah penerangan kedua api ini, seluruh hutan pegunungan bersinar seperti siang hari. Alangkah baiknya jika Yuki ada di sini. Dev sedikit mengernyit, dia merasa panas ekstrim dari api oker sangat merepotkan. Jika Su Yuki ada di sini, tidak perlu takut, Su Yuki adalah roh api dan terlahir dengan kemampuan mengendalikan api. Suhu terik masih meningkat, dan seluruh pegunungan terbakar dengan amukan api, namun di tengah amukan api, beberapa sosok tidak bergerak. Seorang biksu transformasi telah benar-benar membuatku terkesan berulang kali. Matanya sedikit mengembun, dan kemudian nyala api melonjak lagi, menuju ke arah Dev dengan putus asa segera seluruh langit tampak tertutup api oker. Dev tahu bahwa Jin Long mungkin tidak akan bisa bertahan lama, jadi dia berkata kepada Liu Ruyan, cepat mundur. Liu Ruyan tertegun sejenak, tapi masih menuruti kata-kata Dev dan buru-buru mundur. Saat Liu Ruyan mundur, saat naga emas berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang, tubuh Dev langsung terbungkus api. Langit yang dipenuhi api menelan Dev sepenuhnya. Bab 2668, Tidak Mati. Dev. Ketika Liu Ruyan melihat ini, dia terkejut dan berteriak. Tapi Liu Ruyan tidak bisa mendekat. Nyala api ini bukanlah api biasa, melainkan api iblis, berkali-kali lebih kuat dari api biasa. Melihat Dev terbungkus api, Zeyan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum, jika kamu berani bertarung denganku, aku akan membuatmu menghilang menjadi abu hari ini. Setelah mengatakan itu, Zeyan mulai menyusut menjadi api yang awalnya seperti gelombang menyusut sedikit demi sedikit. Saat Zeyan memainkan mantra satu demi satu, apinya semakin mengecil, dan akhirnya dilaporkan ke Dev dan dibungkus rapat. Anda harus tahu bahwa ketika nyala api dikompresi, suhu dan dayanya akan meningkat secara eksponensial. Pemadatan api menyebabkan udara di sekitarnya menjadi lebih tipis. Semua orang hanya merasakan gelombang panas menerpa wajah mereka, sehingga sulit bernapas. Meskipun mereka berada puluhan meter dari api, mereka masih merasakan hal ini. Terlihat bahwa Dev yang berada di tengah api sudah menjadi minuman bersoda saat ini. Perlahan, apinya memadat hingga hanya tersisa sesosok manusia, seolah-olah tubuh Dev terbakar api. Tubuh Dev perlahan jatuh ke tanah, dan meskipun api membakar tubuhnya, dia tetap tidak bergerak. Kenapa belum terbakar menjadi abu? Zeyan sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa Dev belum berubah menjadi abu? Anda harus tahu bahwa di bawah api pamungkas yang terkompresi ini, semuanya akan berubah menjadi abu. Zeyan maju 2 langkah, dia ingin melihat apa yang terjadi. Tapi saat Zeyan mengambil 2 langkah ke depan, Dev, yang jatuh ke tanah, tiba-tiba berdiri. Api di tubuhnya padam dalam sekejap, dan kemudian cahaya yang sangat terang keluar dari pedang pembunuh naga Dev. Zeyan kaget, dia tidak menyangka Dev tidak hanya selamat, tapi juga bisa melawan. Dia tiba-tiba berbalik, tapi bau Zeyan masih tergores oleh cahaya pedang. Dan pedang Dev tidak menggunakan kekuatan naga, tetapi kekuatan 3 klan. Dengan cara ini, aura di tubuhnya terungkap sepenuhnya. Kalian pasti tahu kalau kekuatan ketiga klan tersebut jauh lebih besar dari kekuatan klan tertentu. Sayang sekali Zeyan masih terlalu berhati-hati, dan pedangnya gagal membunuhnya. Zeyan melihat lengannya yang terluka dan mengerutkan kening. Ada sedikit keraguan di mata. Siapa kamu? Dan siapa kamu, Setan Yin? Kenapa kamu memiliki kekuatan tanda Dao di tubuhmu? Zeyan menatap Dev dan bertanya. Dev sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa Zeyan pasti merasakan kekuatan pola Tao di tubuhnya, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Bagaimanapun, roh jahat dari pola Tao adalah keterampilan rahasia Iblis Yin. Tapi barusan dia menggunakan Holy Light Fist, kenapa Zeyan tidak melihat bahwa itu adalah skill rahasia Feng Mo?
Mungkinkah di dunia manusia ini, iblis Yin benar-benar lebih kuat dan terkenal daripada iblis angin? Dev memikirkannya, tapi dengan cepat berkata, Yin Mo adalah guruku, dan dia mengajariku kekuatan polanya. Dev mengatakan ini untuk membuat Zeyan merasa berhati-hati bagaimanapun, status iblis Yin di antara klan iblis di surga dan dunia manusia tidak boleh rendah. Kalau tidak, setan Yin tidak akan bisa ditekan. Tuanmu, Zeyan mendengus, tapi dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Iblis Yin telah lama ditindas. Bagaimana dia bisa menjadi tuanmu? Kamu pasti telah mempelajari kekuatan tanda Dao dari beberapa catatan kuno kan? Terlebih lagi, kekuatan tanda Dao di tubuhmu lemah, dan kamu berani mengatakan bahwa itu milik murid iblis Yin. Kekuatan pola Dao Dev digabungkan ke dalam kekuatan 3 klan, jadi keberadaan kekuatan pola Dao pasti jauh lebih lemah. Itu sebabnya Zeyan salah paham dengan Dev. Anda harus tahu bahwa kekuatan pola Dao Dev telah mencapai puncaknya, dan dia bahkan dapat menarik busur Raja Dewa dengan mudah. Jika Dev memegang busur Raja Ilahi di tangannya sekarang, dia mungkin tidak perlu mengikuti omong kosong Zeyan. Bunuh saja dia dengan satu anak panah. Bab 2669, Peluang yang Hilang. Percaya atau tidak, jika kamu membunuhku hari ini, tuanku tidak akan melepaskanmu. Kata Dev. HMPH, biar ku beritahu, meskipun kamu adalah murid iblis jahat itu, tidak ada gunanya. Kamu harus dibunuh hari ini. Lagi pula, meskipun iblis jahat itu tidak dibasmi, dia tidak bisa mengendalikanku. Budidaya seluruh tubuh Zeyan meledak, menuju ke arah Dev lagi. Sebagai seorang kultivator iblis dari alam fusion tingkat ketiga, dia sebenarnya dilukai oleh Dev, seorang biksu dari alam transformasi. Hal ini membuat Zeyan sangat marah. Ketika Dev melihat ini, dia melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Tapi kali ini, Dev langsung mengaktifkan mantranya, dan kabut putih mulai muncul dari sekeliling. Kabut itu sangat dingin. Dev ingin menggunakan kabut dingin ini untuk mengurangi kekuatan api oker menjadi api. HMPH, aku adalah api pamungkas dari klan iblis. Belum lagi lapisan kabut tipis, masih bisa menyala selamanya bahkan di tengah angin, salju, es, dan embun beku. Zeyan mendengus dingin. Tapi Dev tidak berbicara. Di dalam kabut, pedang pembunuh naga Dev tiba-tiba bergetar, dan teknik pedang 9 bayangan dilepaskan. Segera, 3 sosok identik Dev muncul. Namun, karena terhalangnya kabut, Zeyan tidak menyadari bahwa Dev saat ini bukan lagi orang yang sama. Nona Liu, cepat lari. Dev berteriak pada Liu Ruyan. Jangan biarkan dia lari. Zeyan juga berteriak di saat yang sama. Beberapa anak buah Zeyan bergegas menuju Liu Ruyan. Tapi setelah mengambil 2 langkah, 2 Dev yang identik bergegas keluar dari kabut. Adegan ini langsung mengejutkan beberapa anak buah Zeyan. Bahkan Liu Ruyan, yang sedang melarikan diri, sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Tapi dia tidak berhenti, tapi lari dengan cepat. Beberapa anak buah Zeyan bereaksi dan mengejarnya, tetapi dihentikan oleh klon bayangan Dev. Kedua belah pihak langsung bertarung. Ketika beberapa orang mengetahui bahwa 2 Dev yang identik juga memiliki kekuatan, mereka bahkan lebih terkejut. Jelas sekali, ini bukanlah ilusi, apalagi hantu. Lebih besar dari. Lagi pula, mustahil hantu memiliki kekuatan. Saat ini, Zeyan tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Berdasarkan perasaannya, dia tiba-tiba menepuk telapak tangannya ke depan. Bang! Zeyan menamparkan kepala Dev, menyebabkan Dev langsung jatuh ke tanah. Zeyan tercengang, dia tidak menyangka akan membunuh Dev dengan mudah. Ini agak luar biasa. Tapi melihat Dev yang jatuh ke tanah, itu benar. Namun saat dia hendak mengambil tubuh Dev, Dev tiba-tiba jatuh ke tanah, dan sosoknya perlahan berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Ini. Zeyan kaget. Tapi saat Zeyan tertegun, aura berbahaya datang dari punggungnya, dan Zeyan tiba-tiba berbalik. Dia menemukan bahwa Dev sedang mengangkat pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang yang membubung ke langit menebas ke arahnya dengan ganas. Rambut di sekujur tubuh Zeyan berdiri, dan dia tiba-tiba melambaikan 2 telapak tangannya sementara tubuhnya terus mundur. Pedang Dev diblokir lagi. Sial, kesempatan lain hilang. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan klon bayangan dan pada saat yang sama mendistribusikan kekuatan spiritual di tubuhnya, sehingga kekuatan pedangnya jauh lebih lemah. Pada saat ini, kabut di sekitarnya juga menghilang. Ketika Zeyan melihat anak buahnya bertarung dengan 2 Dev yang identik, dia benar-benar bingung. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, kedua Dev itu juga dibunuh oleh anak buahnya. Hanya saja tubuh kedua Dev yang persis sama berubah menjadi cahaya putih dan menghilang, seperti yang dia temui tadi. Sihir macam apa yang digunakan anakmu? Zeyan bertanya dengan heran. Lagi pula, dia belum pernah melihat klon bayangan yang masih bisa bertarung. Banyak orang mengetahui beberapa formasi ilusi atau ilusi, tetapi semuanya menipu mata orang. Tidak mungkin klon bayangan bisa bertarung.
Tapi klon bayangan Dev sebenarnya dan badannya sama. Selain sedikit kurang kuat dibandingkan bodi utamanya, sepertinya tidak ada perbedaan. Bab 2670, Piala. Dev mengabaikan Zeyan, tapi menatap mereka dengan dingin. Saat ini, Liu Ruyan sudah melarikan diri, dan Dev tahu bahwa dia pasti pergi mengundang tetua ketiga. Selama tetua ketiga tiba, dia tidak perlu khawatir. Zeyan juga mengerti bahwa menyeretnya terus akan sangat merugikannya. Lagi pula, jika Liu Ruyan melarikan diri, kemungkinan besar akan menarik banyak biksu untuk memburu mereka. Wah, tidak peduli sihir apapun yang kamu tahu, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Api di tubuh Zeyan menyala lagi. Siapa bilang aku akan kabur? Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat pedang pembunuh naga, tebasan angin. Dev tiba-tiba berteriak keras, pedang pembunuh naga di tangannya terus terangkat, dan kekosongan mulai perlahan terkoyak oleh cahaya pedang. Cahaya pedang yang mengejutkan tiba-tiba bergerak menuju Zeyan, dan pada saat yang sama, kekuatan tiga klan di tubuh Dev melonjak seperti air pasang. Kali ini, Dev tidak menahan diri sama sekali, dia melepaskan semua kekuatan di tubuhnya, meningkatkan kekuatan pedang ini hingga ekstrim. Jalan itu berdengung dan kehampaan bergetar. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya membuat lubang di langit. Melihat pedang Dev seperti ini, alisnya tidak bisa menahan cemberut. Apakah kekuatan mengerikan ini benar-benar hanya seorang biksu transformasi? Zeyan, biksu tingkat ketiga di alam fusion, mulai menabuh genderang di dalam hatinya saat ini. Karena pedang Dev sangat mengejutkan. Setelah beberapa saat kebingungan, Zeyan bereaksi, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bola api alih-alih mengikuti Dev dalam konfrontasi langsung, Zeyan dengan cepat mundur. Tapi saat Zeyan melangkah mundur, dia menemukan bahwa pedang yang awalnya ditujukan padanya berubah arah dan menebas langsung ke arah bawahan itu. Zeyan terkejut, dan langsung mengerti bahwa pedang Dev tidak ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi pada beberapa anak buahnya. Sembunyikan dengan cepat. Zeyan meraung. Tapi saat bawahan itu bereaksi, semuanya sudah terlambat, cahaya pedang yang terang sudah ada di depan mereka. Ah! Beberapa orang meraung pada saat yang sama, dan semburan api mulai membakar tubuh mereka, api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi perisai. Mereka ingin menggunakan ini untuk menahan serangan Dev. Cahaya pedang yang terang langsung menyerang pasukan Zeyan. Di bawah cahaya pedang yang menakutkan ini, perisai api yang diletuskan oleh anak buah Zeyan sama rapuhnya seperti kaca dan hancur dalam sekejap. Gemuruh. Dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul dalam radius ratusan meter, seluruh gunung berguncang, dan banyak pohon berubah menjadi bubuk. Asap dan debu membubung ke langit, menutupi langit dan matahari, sehingga hampir mustahil untuk melihat apapun. Hati Zeyan menegang. Dia tahu bahwa di bawah serangan yang begitu mengerikan, beberapa anak buahnya akan berada dalam bahaya. Asap dan debu perlahan menyebar, dan Zeyan dengan cepat melihat ke dalam lubang. Tapi saat dia melihat pemandangan di dalam lubang, dia tercengang lagi. Karena dia melihat beberapa anak buahnya telah berubah menjadi tumpukan daging cincang, dan dia tidak tahu siapa itu siapa. Hanya beberapa kumpulan api yang tersisa menyala dan menyala. Dev memandangi kumpulan api, mengulurkan tangannya, dan api itu langsung mencapai tangan Dev. Melihat api di depannya, Dev tahu bahwa api ini pasti ditinggalkan oleh anak buah Zeyan setelah kematian mereka. Itu harusnya seperti ramuan emas biksu atau ramuan monster. Beri aku api jantung kelahiran mereka. Zeyan melihat Dev menghilangkan kumpulan api itu, jadi dia berteriak pada Dev. Selama api di hatinya belum padam, Zeyan masih punya cara untuk membangkitkan kembali bawahannya. Ini pialaku, kenapa aku harus memberikannya padamu? Dev mencibir, lalu melemparkan kumpulan api itu ke dalam ring penyimpanan. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, pergilah ke neraka. Mata Zeyan membelalak, dipenuhi amarah. Bab 2671, mengejar. Semua orang yang dibawanya telah dibunuh oleh Dev, tidak ada yang hidup, dia tidak akan pernah membiarkan Dev pergi. Merasakan aura menakutkan di tubuh Zeyan, Dev memegang erat pedang pembunuh naga, sedikit mengernyit, wajahnya penuh kekhawatiran. Pukulan pedangnya barusan hampir menghabiskan kekuatannya pada saat ini, bertarung dengan Zeyan, Dev mungkin tidak dapat bertahan untuk beberapa gerakan lagi. Tapi saat ini, dua sosok tiba-tiba mendekat dari jauh. Zeyan, kamu adalah seorang kultivator iblis, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Jauh dari sana, aku mendengar suara tetua ketiga datang. Ketika Zeyan melihat tetua ketiga dan Liu Ruyan tiba, wajahnya menjadi sangat jelek. Tetua ketiga, apakah kamu kenal orang ini? Dev bertanya dengan sangat aneh. Dia tidak mengerti bagaimana tetua ketiga mengetahui pembudidaya iblis ini. Tentu saja kami mengenal satu sama lain. Sekte Kuali Giok kami juga terlibat dalam kelompok pembudidaya iblis yang mengejarnya saat itu. Awalnya dikatakan bahwa orang ini telah terbunuh, tapi saya tidak tahu mengapa dia masih hidup sekarang. Kata tetua ketiga.
Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua ketiga, Dev berpikir sejenak dan berkata, "Tetua ketiga, siapa yang mengatakan bahwa Zeyan sudah mati saat itu?" Kakak kedua mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa dia secara pribadi membunuh Zeyan. Jawab tetua ketiga. Pada saat ini, Dev tiba-tiba menjadi tercerahkan. Dia akhirnya mengerti mengapa Zeyan datang untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dia mengikuti Zeyan tanpa keluhan apapun dan bahkan belum pernah bertemu dengannya. Sekarang Zeyan menginginkan hidupnya sendiri, dia harus diperintahkan untuk melakukannya. Dev baru berada di surga dan dunia manusia untuk waktu yang singkat, dan dia tidak memiliki banyak musuh bebuyutan, juga tidak banyak orang yang menginginkan nyawanya. Satu-satunya yang ingin membunuhnya adalah tetua kedua. Sepertinya tetua kedua berbohong. Tetua kedua tidak membunuh pembudidaya iblis, tetapi menyembunyikannya di penangkaran. Sekarang dia dibebaskan untuk membunuhku sebagai balas dendam. Pantas saja aku tidak mengenal orang ini, tapi aku membunuhnya saat bertemu dengannya. Dev berkata dengan tenang. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia segera menoleh dan berkata, "Zeyan, apakah kakak laki-lakiku yang menyelamatkanmu dan sekarang mengirimmu keluar untuk membunuh Tuan Dev?" "HMPH, apa menurutmu aku akan memberitahumu?" Zeyan mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, dan nyala api yang berkobar membubung ke langit. Dev dan tetua ketiga dengan cepat mundur, sementara Zeyan mengambil kesempatan itu untuk berbalik dan melarikan diri. Zeyan tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak memiliki peluang menang melawan ketiga Dev. Kita tidak bisa membiarkan dia lari. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Ketika tetua ketiga dan Liu Ruyan melihat ini, mereka juga buru-buru mengejarnya. Selama Zeyan tertangkap, tetua kedua akan dituduh menyembunyikan pembudidaya iblis. Kemudian, tanpa Dev mengambil tindakan, aturan sekte Kuali Giok akan membuat tetua kedua tidak mungkin bertahan hidup. Lagi pula, di dunia para dewa dan manusia di mana para penggarap iblis diteriaki dan dipukuli oleh semua orang, akan menjadi hal yang paling memalukan jika berani menyembunyikan seorang penggarap iblis secara diam-diam dan bekerja sama dengan seorang penggarap iblis. Zeyan lari dengan sangat cepat, seolah dia sedang menginjak roda panas. Namun, Dev dan tetua ketiga juga tidak lamban, mereka juga terbang tertiup angin, mencoba mengejar. Tapi ini menyusahkan Liu Ruyan, kekuatan Liu Ruyan masih sangat berbeda, jadi kecepatannya jauh lebih lambat. Segera, Liu Ruyan tertinggal jauh. Liu Ruyan merasa sedikit cemas saat ini. Jika Dev dan yang lainnya melarikan diri dan hanya dia yang tersisa, Liu Ruyan sangat takut bertemu orang lain. Jika dia bertemu murid lain dari sekte Kuali Giok dan mengenali mereka, maka Liu Ruyan akan yan dalam masalah, Hu Yixiao tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tepat ketika Liu Ruyan mengertakkan gigi dan mengejar dengan putus asa, Dev kembali ke Liu Ruyan, dan kemudian meraih tangan Liu Ruyan. Dev sepertinya memikirkan bahaya jika Liu Ruyan berlari sendirian, jadi dia berbalik. "Tunggu aku akan membawamu bersamaku." Setelah selesai berbicara, Dev mengaktifkan teknik angin dan kakinya terbang melintasi rumput dengan cepat. Bab 2672, orang macam apa dia? Liu Ruyan merasakan kehangatan di tangan Dev, dan ketika dia melihat profil tegas, dia menjadi terobsesi sejenak. Segera, beberapa orang mengejarnya ke dalam hutan pegunungan. Zeyan tiba-tiba berhenti tidak jauh dan tidak lagi melarikan diri. Ketika Dev melihat ini, dia segera berhenti. Zeyan tiba-tiba berhenti berlari. Pasti ada penipuan yang terlibat. Saya melihat Zeyan menatap Dev dengan tenang, "Anak baik, saya ingat Anda. Saya pasti akan membalas dendam bawahan saya." Setelah mengatakan itu, api di tubuh Zeyan tiba-tiba tampak seperti air mengalir dari tubuhnya ke tanah. Itu mulai terbakar di bawah kakinya, dan sebuah pola di tanah bersinar cemerlang. Susunan teleportasi. Dev tiba-tiba tampak terkejut, dan kemudian berteriak dengan keras, "Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." Dev melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang yang tajam langsung menuju ke arah Zeyan. Tapi saat cahaya pedang sampai di depan Zeyan, tubuh Zeyan benar-benar memancarkan cahaya putih, lalu cahaya putih itu menghilang, dan tubuh Zeyan juga menghilang. Sialan, biarkan dia kabur. Orang ini cukup berhati-hati. Dia bahkan menemukan jalan keluar dan memasang formasi teleportasi di sini. Ketika Dev melihat Zeyan melarikan diri, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. "Tuan Dev, ayo cepat kembali. Baru saja ada pergerakan besar. Jika seseorang datang dan menemukan wanita tertua, akan ada masalah." Tetua ketiga berkata pada Dev, "Oke, ayo pergi." Dev mengangguk, lalu mereka bertiga kembali ke gua rahasia. Di dalam gua, setelah menyamarkan Liu Ruyan, mereka bertiga kembali ke markas tiga tetua. Liu Ruyan melihat ke markas sekte yang dulunya makmur, tetapi sekarang pemandangannya bobrok, dan hanya 3 tetua murid yang tersisa untuk bertahan, dan matanya berkaca-kaca. Tapi Liu Ruyan tidak bisa menunjukkannya, dia tidak bisa membiarkan orang lain meragukan identitasnya.
Sekarang identitas Liu Ruyan adalah murid yang baru direkrut dari tetua ketiga. Nona, karena Kuang Biao menghancurkan banyak rumah beberapa waktu lalu, sekarang rumahnya sedikit tegang. Anda bisa tinggal sekamar dengan Tuan Dev untuk sementara waktu. Kamu sekarang laki-laki, jika aku menyiapkan kamar terpisah untukmu, aku khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Kata tetua ketiga kepada Liu Ruyan. Faktanya, Liu Ruyan tahu apa maksud tetua ketiga, alasan mengapa dia mengatur ini hanya untuk menciptakan peluang bagi mereka berdua. Oke, Liu Ruyan mengangguk, lalu menatap Dev dan bertanya, apa pendapatmu tentang kita berdua tidur bersama? Tidak masalah. Bagaimanapun, saya bermeditasi dan berlatih di malam hari, jadi itu tidak akan mempengaruhi saya. Dev juga mengangguk. Baiklah, saya akan menyiapkan beberapa ramuan untuk membantu Tuan Dev mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah tetua ketiga selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Dev duduk bersila di tanah dan mulai menggunakan formula ajaib untuk terus memulihkan kekuatan fisiknya, kolam obat akan segera dibuka, dan dia harus kembali ke puncak kekuatannya sesegera mungkin. Liu Ruyan memandang Dev dengan tenang, dan perasaan berdebar-debar itu datang lagi. Apalagi saat mengejar Zeyan, Dev melangkah maju dan menggandeng tangannya untuk mengejarnya, perasaan itu membuat Liu Ruyan terus mengingatnya. Orang seperti apakah kamu? Liu Ruyan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu sudah cukup melihat? Jika kamu sudah cukup melihat, segera istirahat. Saat ini, Dev perlahan berkata. Kalimat ini mengejutkan Liu Ruyan, dia mengira Dev telah memasuki kondisi kesurupan, tetapi dia tidak ingin ditemukan oleh Dev ketika dia mengintip. Wajahnya memerah seperti Liu Ruyan, dan dia segera pergi tidur dan menutupi kepalanya dengan selimut. Dev membuka matanya, menatap Liu Ruyan, tersenyum tipis, dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Waktu berlalu dengan cepat, Dev duduk bersila dan tidak pernah bangun. Untuk menyembunyikan identitasnya, Liu Ruyan juga mengasingkan diri dan menemani Dev bermeditasi dan berlatih. 3 hari kemudian, hari pembukaan kolam obat akhirnya tiba. Hu Yixiao juga memikirkannya selama 3 hari dan kembali ke sekte. Bab 2673, Pembukaan. Sekte Kuali Giok. Hari ini adalah hari ketika kolam obat dibuka, dan semua murid dari Sekte Kuali Giok berdandan untuk hadir. Di sebelah barat daya gunung belakang Sekte Kuali Giok, aliran energi spiritual yang membumbung ke langit terus meningkat, dan energi spiritual yang kaya menutupi seluruh Sekte Kuali Giok. Hu Yixiao mengenakan pakaian resmi pemimpin sekte dan berdiri di platform tinggi, sementara kedua tetua berdiri di kedua sisi. Saat ini, semua orang tampak bersemangat. Bagaimanapun, bisa memasuki kolam obat akan menjadi peluang besar. Mata tetua kedua menatap murid-murid dari silsilah tetua ketiga, ketika dia melihat Dev di tengah kerumunan, alisnya jelas berkerut, tetapi segera menjadi rileks. Tetapi ketika mata tetua kedua tertuju pada Liu Ruyan, mereka tidak menjauh untuk waktu yang lama. Saat ini, tetua kedua selalu merasa bahwa Liu Ruyan terlihat sangat familiar. Meskipun Liu Ruyan telah mengubah penampilannya saat ini dan tidak dapat melihat wajah aslinya, beberapa aura dan karakteristiknya masih sulit untuk disembunyikan. Liu Ruyan sepertinya menyadari ada seseorang yang memperhatikannya, jadi dia diam-diam menggerakkan tubuhnya dan bersembunyi di belakang Dev. Adik ketiga, akhir-akhir ini kamu sangat sering merekrut murid baru. Mengapa menurutku salah satu muridmu begitu asing? Tetua kedua bertanya pada tetua ketiga dengan suara rendah. Tetua ketiga tahu siapa yang dibicarakan oleh tetua kedua, tetapi dia tidak menjawab dan mengabaikan tetua kedua. Ketika tetua kedua melihat ini, dia tidak mengatakan apapun. Dua adik laki-laki, sudahkah kamu memilih calonmu? Jumlah orang yang memasuki kolam pengobatan kali ini adalah 13. Karena Kuang Biao meninggal, maka kali ini adik laki-laki kedua dapat memilih 4 orang dari garis keturunannya untuk masuk, dan adik laki-laki ketiga kamu dapat memilih 3 dari garis keturunanmu. Distribusi ini oke? Hu Yixiao bertanya pada kedua tetua. Saya tidak keberatan, tetua kedua mengangguk. Tetua ketiga juga mengangguk dan berkata, saya juga tidak keberatan, lebih besar dari. Tetua ketiga tahu bahwa meskipun dia memiliki pendapat, dia tidak dapat mengubah apapun. Karena tidak ada keberatan, biarkan orang yang kamu pilih keluar. Selama mereka lulus penilaian, mereka bisa masuk ke kolam obat. Kata Hu Yixiao. Segera, semua murid terpilih berdiri. 3 tetua adalah Dev, Liu Ruyan dan Fang Su. Melihat tetua ketiga memberikan 2 kuota penting kepada murid baru sekaligus, banyak orang merasa sedikit bingung. Pada saat ini, Hu Yixiao melirik Dev dan mereka bertiga, dan tanpa sadar matanya tertuju pada Liu Ruyan lebih lama. Ketika tetua ketiga melihat ini, dia merasa sedikit gugup. Jika identitas Liu Ruyan terungkap, itu akan merepotkan. Namun segera, Hu Yixiao memalingkan muka dari Liu Ruyan, dan kemudian bertanya kepada tetua ketiga, adik laki-laki ketiga, kamu memberikan tempat yang begitu penting kepada murid baru, jangan menimbulkan ketidakpuasan di antara murid lama. Tanda seru petik 2.
Kakak senior, tolong ingatkan saya, murid-murid saya tidak perlu mengeluh. Kata tetua ketiga dengan tenang. Hu Yixiao memandangi tetua ketiga. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, murid-murid yang keluar dari antrian bisa masuk ke kolam obat. Jika ada yang merasa tidak enak badan atau kurang kemampuan, dia bisa keluar sekarang. Jika Anda memasuki suatu level dan ingin keluar, itu tidak mungkin. Jika Anda secara paksa memasuki kolam obat karena kurangnya kemampuan, dan terjadi kecelakaan, Anda bertanggung jawab." Tapi kata-kata ini hanyalah kata-kata. Tidak ada yang akan berhenti. Inilah yang diimpikan oleh banyak murid sekte Kuali Giok. Bahkan jika mereka benar-benar mati di dalam, tidak ada yang akan berhenti. Dev melirik murid-murid dari garis keturunan Hu Yixiao dan secara tak terduga menemukan bahwa Ni Heng, murid teratas, tidak ada di antara mereka. Ini mengejutkan Dev. Mungkin Ni Heng membawanya ke sekte Kuali Giok, yang membuat Hu Yixiao sedikit marah, jadi dia membatalkan kuota Ni Heng. Bab 2674, ada yang salah. Entah mereka murid dari silsilah Hu Yixiao atau murid dari silsilah tetua kedua, orang-orang ini memandang Dev dengan mata yang sangat tidak ramah. Terutama 4 murid dari garis keturunan tetua kedua, mata mereka penuh dengan niat membunuh, dan mereka ingin mencabik-cabik Dev. Tapi Dev tidak peduli, bahkan Kuang Biao dibunuh olehnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan murid tetua kedua lainnya. Jika orang-orang ini berani menimbulkan masalah bagi saya, maka saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Namun, Dev juga tahu bahwa tetua kedua pasti sudah membuat pengaturan. Kali ini dia memasuki kolam obat, tapi dia takut semuanya tidak akan semulus itu. Setelah 13 murid yang memasuki kolam obat dikirim ke sebuah celah di gunung belakang, semua orang berhenti, dan mereka harus berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan. Tuan Dev, Anda harus lebih berhati-hati. Tetua ketiga memperingatkan Dev. Tetua ketiga, jangan khawatir. Dengan kekuatan murid-murid ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Dev berkata dengan percaya diri. Tuan, saya bersama Tuan Dev. Orang-orang itu tidak berani menimbulkan masalah. Fang Su mengikuti tetua ketiga dan berkata, kamu hanya perlu lebih berhati-hati. Aku selalu sedikit gelisah. Tetua ketiga tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa sedikit bingung. Lalu dia melirik Liu Ruyan dan berkata, Nona, apapun yang terjadi, ikuti saja Tuan Dev dengan cermat. Tetua ketiga, saya mengerti. Liu Ruyan mengangguk. Segera, setelah menyelesaikan instruksi mereka, ke-13 murid berjalan ke celah tersebut. Saat kelompok itu semakin dalam, udara di sekitarnya mulai menjadi sangat dingin. Sekilas Dev tahu bahwa ini hanyalah lingkaran sihir kecil, dan suhu dingin yang ekstrim tidak berdampak sama sekali pada Dev. Murid lain tidak terlalu memperhatikan cuaca dingin ekstrim yang tiba-tiba ini. Penilaian semacam ini hanya untuk mencegah sangat sedikit murid dengan tingkat kultivasi rendah untuk bercampur dan memasuki kolam obat. Lebih besar dari. Bagaimanapun, energi di kolam obat sangat besar. Jika tingkat kultivasi murid yang memasukinya terlalu rendah, dia mungkin tidak dapat menahannya sama sekali dan akan meledak dan mati. Oleh karena itu, penilaian sebelumnya seharusnya untuk menyaring murid dengan tingkat kultivasi rendah. Sekelompok orang dengan cepat melewati tempat yang sangat dingin, dan kemudian terjadi pemandangan api yang menyala-nyala lagi. Dev tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penilaian seperti pediatrik ini, dan kemudian masuk dengan cepat. Fang Su dan Liu Ruyan mengikuti dari belakang. Tapi setelah mereka bertiga masuk, tidak ada murid sekte Kuali Giok lainnya yang bergerak. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Fang Su tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Jadi dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa 2 murid lainnya semuanya berdiri di sana dengan senyuman aneh di wajah mereka. Tuan Dev, saya merasa ada yang tidak beres. Fang Su dengan cepat memanggil Dev. Dev berhenti dan bertanya, ada apa? Dengar, orang-orang itu tidak mengikuti sama sekali. Mereka semua tersenyum aneh. Aku khawatir ada konspirasi. Fang Su menunjuk ke arah murid sekte Kuali Giok yang berdiri di sana dan berkata. Dev melirik orang-orang itu, lalu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, hanya seseorang yang mengendalikan formasi dalam penilaian ini. Nyala api akan menjadi lebih kuat setelah beberapa saat, jadi mereka tidak berani masuk. Faktanya, Dev telah memperhatikan hal ini sejak lama, dia pernah mengalami hal seperti ini selama pemeriksaan batin. Apa? Apakah ada yang seperti itu? Masih ada orang yang bisa mengontrol tingkat kesulitan penilaian? Fang Su terkejut karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Saya diperlakukan seperti ini ketika saya mengikuti ujian sekte dalam. Semuanya akan baik-baik saja selama saya di sini. Ayo pergi. Dev menepuk bahu Fang Su. Formasi penilaian ini hanyalah permainan anak-anak bagi Dev, bahkan jika kesulitan formasi ditingkatkan,
itu tidak akan dapat berbuat apa-apa pada Dev. Bab 2675, menuai konsekuensinya. Dev dan mereka bertiga terus berjalan ke depan, tetapi setelah berjalan dalam jarak tertentu, api yang tidak terlalu panas tiba-tiba mulai menyala dengan hebat. Meskipun ketiganya memiliki perlindungan spiritual, mereka masih merasakan gelombang panas datang satu demi satu. Liu Ruyan dan Fang Su merasa sulit bernapas, dan perisai aura di sekitar mereka terus melemah. Ketika Dev melihat ini, dia mencubit jarinya, dan kemudian beberapa sinar cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Setelah beberapa saat, nyala api panas itu menghilang dalam sekejap. Formasi yang kikuk, dan kamu masih ingin mengincarku. Dev mencibir dan berkata. Liu Ruyan memandang Dev dengan sedikit keterkejutan di matanya, dia tidak menyangka teknik formasi Dev begitu kuat, dan dia memecahkan formasi dalam sekejap. Saat ini, Liu Ruyan menatap Dev dengan lebih banyak kelembutan di matanya. Di masa lalu, dia ingin membentuk pasangan Tao dengan Dev untuk mendapatkan kembali Sekte Kuali Giok, tapi sekarang Liu Ruyan benar-benar memiliki perasaan terhadap Dev. Tuan Dev, Anda benar-benar orang yang aneh. Sepertinya tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan. Fang Su memuji Dev dengan rasa iri, lalu menatap murid lainnya, dan kemudian berkata dengan marah, sekarang kita akan memanfaatkan yang lemah ini. Jika formasinya rusak, mereka tidak perlu menerobos. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan harganya semurah itu. Dev mengangkat sudut mulutnya, lalu menyatukan jari-jarinya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan kemudian mulai membuat gerakan di kehampaan. Fang Su dan Liu Ruyan memandang Dev dengan tenang, dan segera Dev berhenti dan berhenti. Dan dalam kehampaan di depan Dev, lingkaran sihir tiba-tiba mulai bersinar dengan semburan cahaya putih. Biarkan orang-orang itu merasakan formasiku, ayo pergi. Setelah Dev mengatur ulang formasi, dia membawa Fang Su dan Liu Ruyan lalu pergi. Murid Sekte Kuali Giok lainnya tidak bisa menahan cemberut ketika mereka melihat Dev dan yang lainnya perlahan menghilang tanpa kecelakaan. Apakah Tuan lupa memobilisasi mekanisme formasi? Murid dari silsilah tetua kedua penuh dengan kebingungan, tetapi Dev dan yang lainnya akan menghilang dari pandangan, dan orang-orang ini tidak punya pilihan selain mengejar mereka. Tapi saat mereka masuk, cahaya menyilaukan melintas. Api biru yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi orang-orang ini dalam sekejap. Nyala api jenis ini bukanlah nyala api biasa, melainkan api spiritual, jadi meskipun orang-orang ini dilindungi oleh perisai energi spiritual, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ah! Jeritan itu tiba-tiba terdengar. Mendengar teriakan di belakangnya, Dev tersenyum dingin dan tidak berhenti. Hu Yixiao dan tetua kedua yang masih berada di celah saat ini juga mencibir ketika mereka mendengar teriakan datang dari dalam. Menurut pendapat mereka, teriakan itu seharusnya datang dari murid-murid dari garis keturunan tetua ketiga. Pada saat ini, tetua ketiga mengerutkan kening, dan dia benar-benar khawatir. Bagaimanapun, Liu Ruyan ada di dalam. Jika ada yang salah, maka dia akan bersalah. Namun tak lama kemudian, 10 piromen di dalam celah itu berlari ke arah luar dengan cepat. Semua orang tercengang saat melihat situasi ini, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Tuan, tolong, tolong. Ah! Bakar aku sampai mati. Orang-orang terbakar yang berlari keluar berteriak sekuat tenaga, dan beberapa dari mereka jatuh ke tanah dan meronta kesakitan. Pada saat ini, tetua kedua dan Hu Yixiao semuanya terkejut, karena mereka telah mendengar bahwa ini adalah murid mereka. Cepat selamatkan orang-orang. Hu Yixiao melambaikan tangannya. Kemudian banyak orang melangkah maju dan memadamkan api pada orang-orang itu. Meskipun apinya telah padam, orang-orang ini telah terbakar tanpa dapat dikenali lagi. Bahkan jika mereka abadi, mereka mungkin akan menjadi orang yang tidak berguna. Tetua kedua dan Hu Yixiao melihat bahwa 10 orang di depan mereka semuanya adalah murid mereka, dan paru-paru mereka hampir meledak karena amarah. Bersambung.